berikutnya ke, ya ini dia calon ibu-ibu, calon istri solehah insya Allah ya. Amin. Baik, silakan yang mau bertanya boleh berdiri langsung. Iya, memperkenalkan namanya, langsung diajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Hanifah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, asal saya dari Lampung. Masya Allah. Ustadz dan juga Bunda, kami kan sebagai calon istri dan juga calon ibu, pasti ingin memiliki suami yang terbaik dan juga yang soleh. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih Ustadz dan juga Bunda kriteria suami yang terbaik khususnya untuk kami sebagai calon istri dan juga calon ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin ada di antara kru kita yang di sini ada kriteria yang cocok nggak nih kira-kira ini? Ya udah tua semua ini kayaknya. Silakan Bunda. Udah punya orang. Udah umur. Iya. Silakan Bunda. Masya Allah, ini luar biasa ya pertanyaan dari seorang pemula nih. Makanya kalau ditanya mas senior pasti ketawa semua ya. Dulu juga sama Bunda kayak gitu deh. Ya bingung ini gimana kriterianya. Jadi inget ini ya. Ada sebuah kisah nih ya, ada seorang ayah bertanya kepada Syekh ya, Syekh dengan siapa putriku kunikahkan? Kan kayak begitu kan, bingung ini. Karena seorang ayah itu begitu sangat mencintai putrinya ya, begitu akan menitipkan pada laki-laki yang seperti apa. Maka kata Syekh itu, nikahilah putrimu dengan seorang laki-laki yang bertakwa. Kenapa? Karena jika laki-laki itu mencintai putrimu, dia akan menghargainya. Tapi jika laki-laki itu tak mencintai putrimu, dia pun tidak akan menyakitinya. Inilah pola. Jadi ukurannya adalah ketakwaan. Yang 4 tadi bisa. Bukan hanya buat kita. Agama, dandannya, kemudian dunianya. Tetapi sama juga untuk pilihan laki-laki. Bagaimana mencari laki-laki yang bisa sesuai bukan dengan keinginan kita. Kadang-kadang keinginan kita itu lebih banyak unsur nafsunya. Kan kayak gitu. Pengen punya suami soleh, kaya, anak satu-satunya dia nggak punya ipar. Kan kayak gitu ya. Wah ini kan repot lagi ya. Pengen semuanya. Kalau seperti itu indah banget hidup kita. Tapi modal yang utama adalah laki-laki yang beriman dan bertakwa. Ada ciri-ciri nih. Ya, yang pertama kalau ingin belajar nih mungkin dari pengalaman pribadi aja. Katanya laki-laki yang sayang sama ibunya itu sayang sama istrinya. Betul begitu, Mas? Ini Ustadz nih. Nanti kita survei. Tapi Ustadz lihat Ustadz, Masya Allah. Karena ibu seorang perempuan. Ya, yang kedua. Laki-laki yang punya giroh mencari agama. Tanya tetangganya, sering ke masjid nggak ini pemuda? Iya, suka ngaji nggak ini pemuda? Inilah di sini maka kalau dia punya giroh mencari agama, maka nanti ketika dia menjadi seorang pemimpin, banyak ilmu yang perlu dia cari untuk membimbing kita makmumnya. Ya, ini deh yang kedua ya, ini banyak kriterianya ya. Tapi yang ketiga, nih yang ketiga perlu juga penting, bagaimana bangunan relasi dengan lingkungannya. Sehingga begitu nanti menikah, dia paham betul bahwa menikah itu bukan menyatukan hati, ya, 2 jiwa, tetapi menyatukan 2 keluarga besar. Bukan hanya wajib mencintai kita, tapi ayah, ibu kita, om, tante kita, adik-adik kita semua. Dan di balik semua itu, nilai yang tertinggi adalah dia laki-laki yang penyayang, beriman, itu aja. Kalau tampan sih, ya relatif ya, sama seperti laki-laki mandang kita. Dulu perempuan katanya wajahnya yang cantik itu seperti bulan, tapi nggak mau begitu ada orang ke bulan. Dulu katanya perempuan yang cantik itu yang putih, makanya lomba-lomba kita putihin semua. Akhirnya kita lupa cuma muka yang diputihin, leher kagak. Suaminya bingung, mah kamu sapi atau orang? Nah, jadi tidak ada itu, relatif semua. Tapi demikian tadi kata Ustadz ya, ketika kita melihat subhanallah sih baru tahu ini dek, baru tahu ilmunya bu. Ternyata kita yang melindungi para suami. Kirain kita selama ini ya yang dilindungi beliau, betul memang. Tapi makanya tuh kalau udah tulang rusuk dijadikan tulang punggung itu bahaya. Ya bahaya, karena memang kodratnya kayak begitu. Jadi di balik laki-laki yang sukses tentu ada perempuan di sampingnya, bukan di belakang ya, di samping kan gitu, berdampingan. Insya Allah mudah-mudahan ketemu, catat aja. 3 tadi mudah-mudahan pulang dari TV One dapat. Masuk kan nih? Masya Allah. Masih aja nggak ingat umur ya.